Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat pagi menjelang siang Pesona Inspira semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya Pesona Inspira, walaupun memang tadi pagi Wonosobo diguyur hujan yang cukup deras, tapi semoga semangat untuk beraktivitas hari ini masih terus ada. Kalau biasanya Iqbal nemenin Pesona Inspira di jam-jam segini itu nemenin dangdutan, kali ini Iqbal akan menemani Pesona Inspira di talk show interaktif bersama dengan DPPK BPPPA Wonosobo dengan judulnya yaitu menarik sekali, di mana ada strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh TPK. Kali ini juga tengah hadir nih dua narasumber yang ada di studio Radio Pesona. Yang pertama itu ada Bu Sri Suryati. Ini Bidan Desa Kelurahan Wonosobo Timur. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat. Tadi kesini kehujanan nggak Bu? Iya, hujan besar. Iya, pakai mantol, pelebes. Harus ya, tapi daripada diterobos mending pakai mantol aja ya kesininya ya Bu. Terus untuk narasumber kedua kita ada Bu Ayun Andriastuti. Ini dari Sekretaris TPPS Kecamatan Wonosobo serta Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Wonosobo. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Iqbal. Siap mengedukasi tentang stunting ini? Insya Allah berbagi informasi bersama-sama. Oke, siap. Memang stunting ini masih menjadi PR ya, terutama untuk Kabupaten Wonosobo. Terus Pesona Inspira bisa juga nih untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan nih. Mungkin mau tanya-tanya seputar stunting-stunting, atau ada yang mau berkeluarga, ingin mulai merencanakan momongan. Ini bisa jadi informasi yang menarik. Jadi silahkan bisa simak talk show-nya terutama di 92,1 FM. Lalu bisa mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp kami di 0823 2383 9996. Selain itu mungkin ada yang ingin mau menyaksikan secara langsung talk show-nya, bisa langsung akses saja di pesonafm.wonosobocap.co.id. Juga ada live di Instagram Pesona FM dan juga Wonosobo Zone. Oke nih, mungkin sebagai intermezzo biar kita lebih terbuka nih matanya ya Bu mengenai stunting. Sebenarnya stunting itu apa, kriterianya apa, lalu gimana sih seseorang atau seorang balita itu dikatakan sebagai penderita stunting? Itu gimana Bu? Iya. Selamat pagi. Pesona Inspira. Pesona Inspira. Iya. Pada hari ini, siang hari ini, alhamdulillah ini udah reda hujannya. Iya, alhamdulillah kita sekali. bisa fokus untuk bisa membahas stunting yang ada di Kabupaten Wonosobo, upaya percepatannya, yang tentunya Kabupaten Wonosobo ini mempunyai permasalahan yang kaitannya dengan masalah stunting, yang termasuk dalam indikator kemiskinan yang sampai dengan bulan November kemarin dari hasil penimbangan serentak untuk EPP GBM-nya ini kemarin sudah di angka untuk prevalensi stuntingnya di angka 14,07%. Jadi ini merupakan progres yang signifikan sekali, yang sebelumnya ini di angka 19,22%. Jadi ini merupakan semangat kita untuk bisa terus berupaya untuk nantinya bisa menurunkan angka stunting yang untuk RPJMD mungkin Kabupaten Wonosobo ini bisa diturunkan sampai angka di bawah 10% target kita. Nah, ini salah satunya untuk masalah stunting. Kita terus berupaya supaya di sini terus kita mengedukasikan stunting ini. Masyarakat harus tahu semua bahwa untuk meningkatkan kepedulian peran kita serta bersama stunting itu apa gitu ya. Nah, ini stunting ini memang kita ketahui bersama adalah suatu kondisi yang gagal tumbuh dan kembang yang memang disebabkan oleh kekurangan nutrisi atau gizi dalam waktu yang cukup lama, yang bersifat kronis, yang tentunya akan menyebabkan infeksi yang berulang. Nah, dan ditandai dengan salah satunya terjadi ukuran ada kesalahan penyimpangan ukuran dari kondisi tubuh ini yang sudah ditentukan oleh standar WHO yang di ukuran untuk panjang badan anak ini di bawah 48 cm ya. Jadi untuk menurut standar WHO ini di bawah -2 standar deviasi. Kemudian
terjadi ini pada balita yang terutama memang di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi untuk penentuan diagnosa stunting ini ditegakkan ini setelah anak usia 2 tahun. Nah, ketika anak usia 2 tahun untuk tindakan korektif kemudian intervensi ini betul-betul nantinya akan sulit sekali. Jadi tidak begitu signifikan, tidak efektif untuk mengoptimalkan untuk pemulihannya. Nah, jadi ini merupakan hal penting yang memang kita harus cegah supaya nanti di usia 1000 hari pertama kehidupan ini 2 tahun ini bisa dilakukan upaya pencegahan. Kemudian salah satunya ini kan kita perlu ini ya melihat ciri-cirinya. Ya, jadi memang kalau misal dilihat secara fisik pertama harus dilihat kita secara kasat mata dulu ya Bu. Ada ciri-cirinya gimana nih? Betul, iya. Kita tahu memang kalau stunting itu terlihat bentuk fisiknya memang pendek. Ya, tapi kita tidak bisa melihat anak pendek itu belum tentu stunting. Oh, jadi nggak bisa dipukul rata semua anak pendek berarti stunting seperti itu. Iya, jadi salah satu ciri-cirinya memang dia pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Ya, kemudian dia terlihat memang ada gangguan di sini untuk pertumbuhannya. Jadi tiap bulan ketika dipantau perkembangannya dia malah akan terjadi tidak kenaikan badan yang signifikan tapi penurunan, ya, penurunan berat badan, tinggi badannya juga menurun. Terus kemudian dia dari sisi sosial untuk interaktifnya dia mengalami kekurangan. Jadi ada dia kecenderungan lebih pendiam, gini ya, tidak aktif. Ya, kemudian secara ini pertumbuhan giginya ya, dia biasanya pertumbuhannya terhambat. Oh, jadi bisa dari pertumbuhan giginya juga ya Bu? Iya, seperti itu. Iya. Kemudian memang dari sisi fisiknya juga ada gejala mudah lelah ya, tanpa alasan yang jelas. Jadi dia terlihat lemas. Kemudian ada kulit terlihat kering, iya. Dan secara emosional dia itu mudah tersinggung. Ya, dia mudah marah, ya. Jadi tanpa sebabnya dia kadang bisa marah-marah. Terus kemudian wajah itu tampak lebih muda. Oh, justru malah wajahnya tampak lebih muda seperti usianya, itu. Waduh, betul. Itu bisa jadi poin penting nih yang harus kita garis bawahi nih. Iya. Jadi dia jadi muda terus ya, Mas ya. Waduh itu. Ya, terus kemudian yang jelas karena ini anak mengalami stunting. Untuk daya tahan tubuhnya dia mengalami gangguan. Jadi ini mudah sekali dia terkena infeksi. Jadi infeksinya berulang. Iya, seperti itu. Kemudian dampak dari stunting itu sendiri ya ada jangka pendek, kemudian jangka panjang, bahkan jangka yang meluas. Ada jangka meluasnya juga. Bagi negara ya terutama ya. Iya. Kalau jangka pendeknya kita tahu bahwa ini karena terjadi perkembangan gangguan di otaknya. Ya, kemudian yang jelas kecerdasannya berkurang. Oh, berarti mungkin memang beda dengan anak-anak di seumurannya itu ya kalau bisa dibandingkan ya Bu. Iya, betul. Kemudian gangguan pertumbuhan fisik jelas ya. Pada pemantauan kita tiap bulan dia mengalami penurunan tidak signifikan ya untuk kenaikan berat badannya yang terutama lagi ini ada gangguan metabolisme dalam tubuh. Jadi yang nantinya akan mengganggu untuk penyerapan nutrisi gizinya. Jadi di situ anak-anak yang stunting untuk jangka pendeknya itu terjadi gangguan seperti itu. Kemudian untuk jangka panjangnya bahwa dia terjadi mengalami penurunan untuk kemampuan kognitifnya. Jadi dia dalam ada penurunan konsentrasi, kemampuan belajarnya menurun. Tidak fokus. Iya, tidak fokus. Iya. Kemudian menurunnya kekebalan tubuh yang sudah ini ya tadi jadi mudah terpapar, sakit. Iya, mudah sakit. Kemudian dia meningkatkan resiko penyakit degeneratif ke depan. Ya, usia dewasa. Oh, jadi nanti efek di dewasanya pun ada ya kalau misalnya terkena stunting seperti itu. Waduh. Jadi seperti penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit diabetes. Nah, itu yang nantinya berisiko terjadi seperti itu. Kemudian untuk yang dampak
yang secara luas ini karena kaitannya dengan dampak secara negara ya ini ya. Jadi ini ada penurunan daya saing ya. Kemudian untuk produktivitasnya dia menurun ya, bahkan yang jelas akan meningkatkan nantinya untuk faktor-faktor angka kemiskinan semakin meningkat. Iya, mungkin itu. Memang stunting ini juga tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi merupakan bisa jadi indikator dari kemiskinan yang ada di suatu negara juga ya, Bu. Iya, betul. Kalau belakangan ini kalau saya mendengar kata stunting itu pasti ya tubuhnya ya pendek, memang gagal tumbuh. Tapi ternyata seorang balita bisa dikatakan stunting itu melalui pengamatan dan tidak langsung ke taraf stunting, harus melalui observasi apakah perkembangan per bulannya seperti itu ya, Bu. Betul, Memang banyak sekali tanda-tandanya, seperti halnya bukan hanya tinggi badannya, juga berat badannya bisa menurun. Lalu perilakunya tadi tidak aktif, pertumbuhan giginya juga bisa terhambat. Lalu mudah tersinggung juga, bahkan bisa mencapai ke psikologi seperti itu ya, Bu. Nakal itu anaknya. Lalu yang cukup unik juga ini malah justru untuk penderita stunting cenderung wajahnya terlihat lebih muda. Wah, ini memang ada beberapa indikator yang baru sekali informasinya untuk Iqbal. Semoga Pesona Inspira juga bisa memperhatikan nih, ada indikator-indikator yang lain tentang stunting, bukan hanya mengenai kurangnya tinggi badan seperti itu ya, Bu. Waduh. Lalu ini kan ada yang namanya tim percepatan penurunan stunting atau TPPS. TPPS itu apa? Fungsinya apa? Kerjaannya ngapain ya mengenai stunting ini, Bu? Mungkin silakan. Terima kasih, selamat pagi para pendengar Pesona Inspira di Kabupaten Wonosobo dan di seluruh wilayah Wonosobo. Jadi benar sekali, memang dalam upaya percepatan penurunan stunting itu ada yang namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Kalau secara kedudukannya memang itu ada TPPS dari tingkat pusat, kemudian turun lagi menjadi TPPS tingkat provinsi, kemudian turun lagi menjadi TPPS tingkat kabupaten, di mana di tingkat kabupaten itu diketuai oleh Pak Wakil Bupati, dan kemudian turun lagi menjadi tim TPPS di tingkat kecamatan, di mana di situ ada Pak Camat sebagai ketuanya. Kemudian akan diteruskan lagi menjadi adanya TPPS di tingkat desa, di mana ketua tim penggerak PKK di situ juga menjadi ketuanya. Nah, kemudian kalau apa sih sebenarnya TPPS itu? TPPS itu adalah semacam tim kerja lintas sektoral, di mana itu semuanya adalah bertujuan untuk penanganan stunting, dan tugas awalnya tim tersebut adalah bagaimana mengawal, mengidentifikasi, menginventarisir wilayah, cakupan data stunting, penanganannya, kemudian dari lintas sektoral itu semua bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, kalau ini misalkan saya contohkan di TPPS tingkat kecamatan Wonosobo. Jadi TPPS Kecamatan Wonosobo diketuai oleh Pak Camat yang selalu aktif mendorong tim ini untuk selalu bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk menuntaskan ini. Di sini juga ada selain Pak Camat, kemudian ada dari koordinator KB seperti saya sendiri itu sebagai sekretaris tim TPPS tersebut. Kemudian ada juga dari kesehatan, ada bidan koordinator itu yang nanti menjadi tim koordinator penanganan spesifik dan sensitifnya. Kemudian nanti di situ juga ada dari pertanian, kemudian ada dari dinas pendidikan, kemudian ada dari paten, kemudian ada juga dari petugas gizi, PLKB dan semuanya. Di mana tetap di situ yang tim penggerak lapangannya adalah ketua tim penggerak PKK. Jadi harapannya semua lini lintas sektoral berperan di situ, yang tugasnya ya penyediaan data, kemudian menggerakkan dan pendampingan di lapangan, bagaimana ini agar misalkan sudah ketemu nih data stuntingnya sekian. Terus apa ya? Jadi kenapa sekarang tidak hanya dari dinas kesehatan saja, tetapi memang kalau dinas kami pada DPPKB BPPA itu kan menjadi koordinator. Ya, jadi koordinator ibaratnya seperti bahasanya itu kita merangkul semua pekerjaan lintas sektoral yang hubungannya adalah nanti pengentasan stunting tersebut. Jadi misalkan
dari kesehatan sudah melakukan penimbangan, ada penimbangan serentak yang di bulan Februari, kemudian ada penimbangan serentak yang di bulan Agustus terakhir ini, kemudian nanti kita dibawa rapat lintas sektoral, bagaimana ini, kemudian kita intervensi cakupan wilayah-wilayah desa atau kelurahan mana, di mana di Kecamatan Wonosobo itu kan ada 13 kelurahan dan 7 desa. Jadi kemudian kita lihat bersama daerah-daerah mana, wilayah-wilayah mana yang cakupannya menjadi naik atau turun atau bagaimana. Nah, itu kemudian kita bawa di Linsek, kemudian nanti kita berperan masing-masing bagaimana dari mengkoordinasikan, melaksanakan mini lokakarya, melaksanakan rembuk stunting, kemudian melakukan sistem pelaporan yang secara berkala tentang penyelenggaraan percepatan penurunan stunting ini. Begitu. Memang kalau ingin menurunkan angka stunting yang masih menjadi PR kita bersama harus ada kerjasama dari berbagai macam pihak ya Bu. Jelas dong Mas. Tidak hanya dari mungkin dinas sosial saja ataupun dari dinas kesehatan saja, memang semua pihak harus ikut ambil bagian dalam penurunan angka stunting. Bahkan kalau Iqbal nggak salah kemarin itu tanggal 1 November itu baru aja dikukuhkan Bapak Asuh Anak Stunting ya Bu. Itu pun Bapak Asuhnya ada dari berbagai kalangan, ada dari apa saja nih, dari Basnas, ada juga dari Ketua PMI, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Memang diharapkan semua sektor ikut ambil bagian demi menurunkan stunting yang ada di Wonosobo. Lalu untuk siapa aja yang menjadi anggota utamanya dari TPPS ini Bu? Kalau yang menjadi anggota TPPS, misalkan saya ambil yang TPPS kecamatan ya. Jadi di situ ada Pak Camat sebagai ketuanya, kemudian nanti ada Kepala Puskesmas 1 itu ada sebagai wakil ketua 1. Apabila di wilayah tersebut terdapat puskesmas lebih dari 1, mungkin seperti di kecamatan kami di Wonosobo ini ada Kepala Puskesmas 2, maka menjadi wakil ketua 2. Kemudian ada koordinator penyuluh KB itu sebagai sekretaris, kemudian ada Bikor atau bidan koordinator itu tugas dan kedudukannya dalam tim sebagai koordinator bidang koordinasi pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Terus kemudian nanti ada tenaga gizi itu sebagai anggota, kemudian ada tenaga kesehatan lingkungan puskesmas itu sebagai anggota, ada Korwil Bidik Cam, kemudian ada Balai Penyuluh Pertanian, kemudian ada tim penggerak PKK. Waduh. Yang tim penggerak PKK itu kebetulan ini Bu Bidan Bu Sri ini kan juga di samping sebagai bidan juga ketua tim penggerak PKK kecamatan. Jadi di sini sebagai ketua tim penggerak PKK itu atau PKK itu koordinator bidang koordinasi penggerak lini lapangan. Jadi begitu, terus kemudian masih ada dari PLKB, ada yang dari KUA, ada Sekcam, banyak seperti itu. Memang lapisannya lengkap sekali, mulai dari ahli gizi juga, dari pihak puskesmas, dari tim PKK. Wah, ini kan kalau berbicara mengenai stunting diharapkan tidak hanya menanggulangi masalah stunting, tapi juga mencegah dari adanya stunting agar timbul kembali. Lalu untuk tugasnya nih, tugas utamanya TPPS itu tugasnya ngapain aja sih Bu? Ya itu tadi adanya bagaimana penyediaan dan penyelenggaraan penurunan stunting, menggerakkan dan pendampingan. Didampingi juga bagi para orang tuanya seperti itu. Pendampingan dan pengawasan perencanaan pemanfaatan dana desa atau alokasi dana desa dalam kegiatan percepatan penurunan stunting. Kita juga ikut di situ. Jadi salah satunya apabila ada desa-desa itu kan ada di situ ada bagian pemer lah, kita memberikan bahwa nanti stunting harus masuk dialokasikan, salah satunya seperti itu. Terus kemudian mengkoordinasikan peningkatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Terus kemudian ada mengkoordinasikan mekanisme percatatan pelaporan percepatan dalam penurunan stunting. Jadi banyak sekali tugas-tugasnya itu. Terutama memang harus dicatat ya Bu, perkembangannya mulai dari progresnya juga stuntingnya seperti apa. Waduh, memang tugasnya banyak sekali ini. Kalau Iqbal lihat-lihat dari penjelasannya memang mulai dari ada gimana cara upayanya, lalu pencatatannya, lalu pendampingannya juga. Wah, memang tugasnya lengkap sekali dalam rangka untuk menurunkan angka
penderita stunting. Di sini juga ada yang namanya tim pendampingan keluarga, gitu Bu. Itu untuk tim pendampingan keluarga sendiri apa, terus bedanya apa sama yang tadi TPPS? Oh gini, jadi kalau ada tim pendamping keluarga, sebenarnya kan kalau kondisi stunting itu kan memang kondisi anak atau balita yang sudah stunting, begitu yang ya? sudah mengidap dan dicap yang sudah seperti itu. stunting. Nggih. Tetapi kita juga harus bagaimana nanti memikirkan preventifnya, sasaran-sasaran atau keluarga resiko stunting. Jadi nanti misalkan di satu desa stuntingnya misalkan 5, pasti di belakang sana kan masih ada keluarga resiko stunting. Nah, untuk menjawab atau mengatasi masalah-masalah resiko stunting itu, salah satu program dari DPPKB BPPA itu ada yang namanya pembentukan tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga itu terdiri dari satu tim itu ada 3 orang yang terdiri dari kader PKK, kemudian KB, kader KB, dan kemudian dari bidan. Nah, itu harapannya nanti TPK itu bisa memberikan tugasnya mengidentifikasi faktor resiko stunting dengan melakukan surveillance secara berkala. Jadi secara berkala bisa jadi penapisan melalui 4 terlalu muda, terlalu tua, kemudian terlalu rapat dan terlalu banyak, bagaimana kondisi jamban yang dimilikinya, bagaimana sumber air bersih yang dipakai di dalam rumah tangganya. Jadi kan seperti itu. Terus kemudian ada memberikan KIE dan penyuluhan TPK itu. Kemudian fasilitasi pelayanan kesehatan dan rujukan. Kemudian bisa memberikan fasilitasi terhadap penerimaan bantuan sosial. Misalnya ada seperti program dahsyat atau yang lainnya. Bagaimana kita juga TPK itu bisa mengawal untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian juga pelayanan lainnya yang melakukan dalam pencegahan keluarga dengan resiko melahirkan anak-anak stunting. Dan untuk di Kecamatan Wonosobo itu ada 153 TPK. Oh, ada 153 TPK. Di 20 desa dan kelurahan yang terdiri dari masing-masing bidan, kader KB dan kader PKK. Begitu. Memang ada keluarga yang memiliki resiko stunting, mulai dari tadi ada yang mungkin keluarganya terlalu muda untuk melakukan pernikahan seperti itu ya Bu. Itu juga bisa meresikokan stunting juga berarti ya. Iya. Yang jelas ini tim pendamping keluarga ini memang mempunyai tugas pendampingan yang salah satunya kita mempunyai sasaran-sasaran yang berisiko, ya berisiko untuk stunting. Yang pertama memang calon pengantin. Oh, calon pengantin. Ya, calon pengantin. Ya, calon pengantin. Jadi di sini kita pencegahan ini mulai dari hulu terlebih dahulu ya. Jadi untuk calon pengantin ini mulai dari remaja ini sebenarnya ini sudah menjadi sasaran ya. Kayak Iqbal kayak gini nih, iya, aduh yang masih remaja-remaja. Iya, Mas Iqbal ini masih ini ya remaja ya. Jadi ini pas sekali nih Mas Iqbal, nanti dapat pembekalan juga. Waduh, ya. Sekalian belajar. Iya, gitu ya. Jadi untuk remaja ini memang di situ nanti juga kita berikan edukasi untuk bagaimana kesehatan reproduksinya, kemudian bagaimana supaya nanti bisa berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, jadi untuk yang calon pengantin ini nanti kita berupaya untuk bisa melakukan screening. Jadi 3 bulan sebelum pernikahan ini betul-betul kita upayakan untuk nantinya dalam kondisi siap. Ya, siap secara kesehatan ya. Ini calon pengantin ini, makanya untuk sekarang ini kita upayakan 3 bulan sebelum pernikahan ini ya, ini sudah mendaftarkan dulu sebagai calon pengantin, kemudian kita akan lakukan screening dan nantinya dari screening tersebut kan di situ sudah bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jika ditemukan nanti adanya risiko tinggi, nah ini akan segera kita lakukan intervensi terlebih dahulu. Jadi kita masih ada waktu 3 bulan yang nantinya semoga progresnya bagus dan upaya untuk pencegahannya nanti setelah dalam 3 bulan itu bisa diintervensi secara optimal, makanya
dalam kondisi nantinya menikah itu sudah dalam kondisi siap, Siap, ya, siap. sehat dan juga siap nanti mungkin untuk hamil juga, ya. Jadi memang untuk yang ingin menikah kalau bisa dipersiapkan 3 bulan sebelumnya ada waktu untuk melakukan screening supaya nanti Iya. siap, dan kita pun nggak mau ya tentunya menjadi warga masyarakat tidak ingin bahwa nantinya memiliki anak yang menderita stunting seperti itu. Iya. Jadi untuk catin ini, calon pengantin ini kita banyak sekali menemukan untuk faktor-faktor risiko tingginya, yang tentunya salah satunya untuk sekarang karena ini catin-catin sekarang ini anak-anak muda sekarang ini kan sangat menjaga bodinya ya. Iya, jadi kadang dietnya terlalu ketat. Oh, dietnya Iya. terlalu ketat. Jadi Akhirnya tanpa melihat kebutuhan nutrisinya, bahwa remaja ini kan harus betul-betul dipersiapkan. Nah, ini jadi kebanyakan yang ditemukan calon pengantin ini masih ada yang usianya kurang dari 19 tahun. Berarti pernikahan dini juga Iya, bisa menjadi penyebabnya pernikahan ya, Bu? dini, betul itu. Terus kemudian dari hasil pemeriksaan kesehatan bisa dilihat calon pengantin ini ketika dicek HB-nya ini dalam kondisi anemia. Wah. Iya, jadi HB-nya itu rendah ya. Jadi HB-nya kurang dari 12 gram per dl. Nah, terus kemudian dicek lilanya juga, lingkar lengan atasnya. Nah, ini diukur itu kurang dari 23,5 cm. Nah, jadi ini menandakan bahwa bahwa catin atau calon pengantin tersebut dengan status kurang energi kronis. Nah, ini- Makanya tadi ada tim pendamping keluarganya, ada dari ahli gizinya juga ya, Bu. Wah. Iya. Terus kemudian itu untuk catin ya. catin. Nah, kemudian PUS juga pasangan usia subur yang memang nantinya dikondisikan untuk supaya menjadi calon ibu yang sehat. Iya. Kemudian kita lakukan pendampingannya. Kalau memang ini masih berisiko, kita upayakan untuk bisa menunda dulu KB dulu. Iya, KB yang direkomendasikan. Ini kita lakukan promosi-promosi atau edukasi-edukasi, informasi edukasinya, dan bisa dilakukan konseling secara pribadi. Jadi nanti bahwa ini berisiko, nanti untuk ditunda dulu mungkin bisa dilakukan KB pil atau kondom dan sebagainya. Oke, Gitu. Kemudian seperti itu. untuk masa kehamilan. Iya, kita faktor risikonya kan juga itu ya. Untuk masa kehamilan kita melakukan pendampingan screening awal juga, kemudian pendampingan yang ketat itu pada kehamilan yang berisiko stunting dan yang mengalami kehamilan yang patologis, dalam artian itu tidak normal. Iya. Kemudian pendampingan bagi yang kehamilan sehat, dan selanjutnya untuk pendampingan janin yang terindikasi risiko stunting juga. Jadi dalam kondisi kehamilan ini juga kita bisa mendeteksi janin yang berisiko tinggi. Ya. Kemudian risiko tinggi setiap kali ditemukan ada faktor penyulit pada ibu hamil. Ya, pada ibu hamil yang punya faktor risiko tinggi seperti hipertensi, diabetes atau penyakit-penyakit yang lain. Terus kemudian bagi sasaran balita 0 sampai 23 bulan. Ya, ini juga kita melakukan screening bayi baru lahir. Ya, kemudian pendampingan untuk tumbuh kembangnya juga. Kemudian pendampingan bagi bayi usia 0 sampai 23 bulan yang memang berisiko stunting. Ya, kemudian untuk yang periode selanjutnya adalah di masa nifas. Di masa nifas. Ya, masa nifas atau pasca persalinan. Iya. Ya, jadi kita memastikan bahwa ibu yang pasca persalinan ini sudah menggunakan alat kontrasepsi. Jadi yang direkomendasikan sekarang alat kontrasepsi yang metode jangka panjang. Ya, jadi seperti implan, terus kemudian IUD, ya seperti itu. Ya, kemudian memastikan bayi sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kemudian untuk gizi ibu menyusui juga dipastikan terpenuhi dan tidak ada komplikasi pada ibu nifas, karena bisa terjadi sekarang banyak sekali angka kematian ibu yang dalam masa nifas. Ya, itu juga berisiko karena bisa terjadi perdarahan yang hebat karena kondisi ibu hamil, bisa terjadi anemia juga, ya seperti itu. Kemudian untuk balita usia 24 sampai 59 tahun ini lebih ke arah ke pengasuhan dan Parentingnya pemantauan seperti tumbuh itu kembangnya, ya. seperti itu. Memang resikonya banyak, mulai dari ada resiko keluarga juga tadi, ada resiko mengenai janinnya waktu ada di dalam kandungan, ada waktu pas balita, bahkan sampai pola asuhnya juga sangat berperan penting untuk mencegah yang namanya stunting. Ini
sangat bermanfaat lagi untuk para orang-orang yang memang akan menikah, terutama Iya, betul. remaja-remaja sekarang mungkin pikirannya kalau nggak ngelanjutin sekolah ya udahlah ya nikah Iya. aja seperti itu. Memang harus dipersiapkan. Wonosobo pun tengah mencanangkan yang namanya agar remaja putri bisa minum tablet penambah darah sekali seminggu ya Bu kalau tidak salah, guna untuk Iya. mengurangi angka anemianya seperti itu. Jadi mempersiapkan gizinya, kesiapan mentalnya, lalu direncanakan untuk masa depan supaya nanti punya anaknya enggak stunting. Stunting, Iya, betul. waduh. Iya. Jadi penanganannya tidak hanya di hilir tapi juga di hulunya, iya. agar selain mengobati yang stunting juga bisa mencegah dari terciptanya stunting stunting. yang lain. Iya. Lalu untuk upaya yang telah dilakukan TPK nih dalam percepatan penurunan stunting, upayanya untuk saat ini yang sedang berjalan apa aja sih Bu? Iya. Yang pertama memang untuk sekarang ini benar sekali Mas Iqbal tadi ya, untuk remaja putri ini memang sudah, karena sekarang untuk beberapa kegiatan kemarin dilakukan pemeriksaan HB di masing-masing sekolah, iya. dan terdapat nih hampir 50% ini remaja mengalami anemia. Wah, 50% angka yang Iya, cukup tinggi ya Bu. lumayan. Dari kemarin sampel berapa sekolah ya, itu didapatkan itu, dan memang betul sekali menjadikan kita itu lebih concern lagi untuk upaya percepatan penurunan stuntingnya. Jadi kita untuk pencegahannya supaya nanti para remaja ini betul-betul tahu apa itu stunting dan bagaimana cara untuk mencegahnya pada dirinya sendiri, dan dengan adanya program minum tablet tambah darah. Nah, ini diupayakan sebagai salah satu nanti untuk pencegahan stunting pada remaja. Nah, kemudian pada yang sudah kami sebutkan tadi, yang faktor-faktor risiko itu tadi. Nah, ini tugas pendampingan keluarga atau tim TPK ini betul-betul bagaimana sedini mungkin untuk bisa mendeteksi faktor risiko. Karena tugas kita adalah di samping pencegahan dan juga penanganan. Ya, kita dalam proses penanganan, tapi kita juga harus bisa mendeteksi untuk supaya nanti tidak terjadi Muncul kasus stunting baru baru. muncul risiko stunting lagi. Ya, itu. Ini kalau kita lihat profilnya ini Bu Sri Suryati ya, ini Iya. sebagai bidan, berarti ini juga termasuk anggota dari TPK juga ya Iya, Bu. iya, Heeh. betul. Lalu untuk cakupan wilayahnya di mana aja Bu? Iya, kita di tahun 2022 ini ya, kita memang untuk data yang dipakai untuk nanti bisa standar untuk angka stunting, memang kita memakai yang pertama memang adanya SSGI itu ya, survei status gizi Indonesia, yang memang itu sebagai indikator mutlak karena harus dilakukan survei, tapi ini adalah tingkat nasional ya. Tingkat ini. nasional. Kemudian untuk yang kita melakukan penimbangan serentak ya, penimbangan serentak di bulan Februari dan bulan Agustus. Ya, di bulan Februari ini memang kita lihat untuk Kelurahan Wonosobo Timur ini yang pertama kita tidak ada kasus untuk usia yang baduta yang stunting itu 0 sampai 3. 0 sampai 2 tahun itu kita tidak ada. Tidak ada. Ya, namun kita ada ditemukan yang balitanya, ya di balitanya. atas 2 tahun. Ya, itu kita ada 11. Kemudian setelah itu memang ini upaya percepatan, karena ini tim tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ayun bahwa kita ada tim TPPS juga. Ya, tim TPPS ini kan untuk ketuanya kita diketuai oleh Ibu Tim Gerak PKK Kelurahan, dan kita melihat dari adanya data tersebut ini yang kita lakukan adalah nanti berupaya supaya dalam penanganannya itu maupun pencegahannya ini betul-betul signifikan. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan dari mulai Februari sampai dengan bulan berikutnya yang nanti kita akan ikuti penimbangan serentak di bulan Agustus, otomatis ini dilakukan monitoring evaluasi ya. Jadi kita melakukan deteksi dini bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas untuk penimbangan kita. Kita maksimalkan di situ untuk peran posyandu kita. Jadi posyandunya itu betul-betul kita maksimalkan dalam nantinya tugas TPK ini adalah mendeteksi faktor risiko, dan ternyata memang kita bisa melakukan bahwa untuk capaian angka
penimbangan serentak dari partisipasi untuk penimbang itu memang betul-betul sangat signifikan. Yang sebelumnya itu hanya 89%, tapi ini di bulan Agustus kita sudah diupayakan sampai 100% ya sasarannya. Ya, jadi kita memang diupayakan angka stuntingnya ini kita betul-betul melihat bahwa peserta untuk yang datang ke posyandu untuk ditimbang itu betul-betul sudah harus bisa maksimal 100% balita yang ada untuk ditimbang. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan deteksi dini lagi, dan memang karena ini sasarannya lebih banyak yang ditimbang, terus kita temukan kembali yang stunting baru ya, tapi tidak ada masalah dari ditemukannya balita yang stunting, maka kita lakukan intervensinya. Intervensi yang sudah disebutkan tadi, intervensi spesifik, intervensi sensitif juga. Intervensi spesifiknya ini juga banyak sekali program-program yang dari Dinas Kesehatan, kemudian dari DPPK BPPA, terus kemudian dari Dinsos. Nah, ini kita terpadukan, konvergensikan ya, bahwa penanganannya ini harus terpadu. Jadi untuk yang balita ini kader di sini dibekali dengan orientasi untuk pemberian PMT kepada anak balita. Nah, jadi pemberian PMT-nya ini betul-betul tidak sembarangan lagi sekarang, tapi betul-betul melihat kandungan nutrisinya, atau di sini harus beragam, berisi, berimbang. Ya, seperti itu. Terus untuk Kelurahan Wonosobo Timur sendiri, untuk peran aktifnya masyarakat seperti apa? Kadang kan ada beberapa masyarakat yang memang mungkin sedikit apaan sih stunting, orang saya merasa sehat-sehat aja, atau mungkin merasa anak saya itu normal-normal aja, tidak berbeda dengan anak yang lain. Untuk tanggapan masyarakatnya sendiri seperti apa? Iya, betul. Yang pertama, memang ini ada beberapa keluarga yang memang belum tahu apa itu stunting sebenarnya. Ya, jadi mereka itu tidak begitu ngeh sekali stunting itu apa. Nah, kemudian kita lakukan upaya edukasi yang nantinya tentunya karena ini merupakan isu nasional yang betul-betul memang kita harus sebagai pendamping keluarga, fokusnya itu adalah untuk pendampingan keluarga. Jadi nanti kita lakukan edukasi, sosialisasi apa itu stunting, dan keluarga yang memang mempunyai sasaran ini berusaha untuk nanti bisa mereka aktif untuk bisa menimbangkan balitanya, dan nantinya di situ akan dipantau pertumbuhannya dan akan dilihat status gizinya. Ketika ditemukan status gizinya stunting, ada juga yang memang belum bisa menerima. Belum bisa menerima. Saya tidak terima anak saya dikatakan stunting. Pasti ada itu juga yang seperti ada itu. Ada juga seperti itu ya. Ada yang memang begitu responsif sekali untuk bisa bermitra untuk nanti dalam upaya pencegahan dan penurunan. Nah, ini bagi yang memang belum bisa menerima akan kita lakukan pendekatan. Kita lakukan pendekatan secara kekeluargaan. Jadi nanti kita pantau secara terus-menerus, dan supaya anak ini tidak kehilangan haknya, tetap dilakukan nanti pemantauan pertumbuhan perkembangannya. Seperti itu. Memang yang paling utama itu adalah peran aktif dari keluarga dan juga masyarakat sekitar. Mau kita seaktif apa mengajukan cara penanganan stunting, tapi kalau misalnya masyarakatnya tidak berperan aktif, ya itu akan juga percuma ya. Betul, Bu. Masyarakat memegang peranan penting sekali. Oke, masih banyak banget nih yang pengen Iqbal tanyain mengenai stunting, kiat-kiatnya, juga tentang progres sejauh ini sudah bagaimana. Tapi kita harus jeda dulu. Ada yang mau lewat dulu. Untuk Pesona Inspira juga bisa mengirimkan pertanyaan. Mungkin habis ini kita akan membahas pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan dihimpun saja, bisa melalui nomor WhatsApp di 0823 2383 9996, atau bisa melalui live Instagram yang ada di Radio Pesona dan juga yang ada di Wonosobo Zone. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Oke, Pesona Inspira, baik, masih bersama Iqbal dan juga dua narasumber kita. Hari ini ada Bu Ayum Andriastuti dari Koordinator PKB dan juga Sekretaris TPPS Kecamatan Wonosobo, dan juga ada Bu Sri Suryati, yaitu Bidan Pembina Wilayah Kelurahan Wonosobo Timur. Kita masih asik sekali membahas tentang strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh TPK. Ini kita masuk dulu ke pertanyaan yang sudah
mungkin penasaran sekali ingin ditanyakan. Yang pertama dari Instagram terlebih dahulu ya Bu. Ini dari Lucky_Ito. Ini bertanya, apakah pemberian makanan tambahan untuk balita itu juga bagian dari program ini? Lalu yang kedua ada dari Bu Dwi Subekti yang katanya bertanya, mempunyai anak umur 4 tahun 5 bulan. Katanya berat badannya itu 13,5 kilo. Lalu tinggi badannya itu 100 cm. Apakah termasuk stunting atau tidak? Karena dikatakan berat badan dan juga tinggi badannya susah naik seperti itu Bu. Gimana? Monggo dijawab. Iya. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Tadi ada pertanyaan untuk pemberian PMT. Ini salah satu dari program untuk percepatan penurunan stunting. Iya, betul sekali. Memang dalam penanganan atau penurunan percepatan stunting ini memang kita semuanya perlu kolaborasi dari semua dinas terkait, yang salah satunya memang ini ada dari Dinas Kesehatan yang untuk pemberian PMT ya, ini merupakan suatu program bahwa ketika ada anak yang mengalami gangguan status gizi seperti ada stunting, kemudian ada gizi kurang, gizi buruk, ini seperti ini memang sudah sebagai upaya untuk di samping itu nanti untuk penanganan, di sini juga sebagai stimulan ya. Jadi untuk pemberian PMT ini kita sudah salah satu programnya dari Dinas Kesehatan, bahkan sudah di 3 bulan sebelum triwulan akhir ini ya, triwulan 4 ini Dinas Kesehatan sudah memberikan atau mendistribusikan sebuah program berupa PMT yang di sini kembali lagi ini peran TPK juga ini difungsikan untuk diberdayakan supaya nanti bisa membuat PMT untuk bisa diberikan kepada anak-anak balita yang ada di posyandu. Nah, tentunya ini untuk sasaran yang diberikan PMT ini adalah salah satunya kepada balita yang mengalami gizi kurang. Ya, salah satunya supaya tidak terjadi stunting. Jadi yang statusnya gizi kurang dulu dipenuhi PMT-nya. Nah, kemudian supaya nanti tidak terjadi stunting. Nah, untuk pemberian PMT ini memang anak ini karena kenapa harus diberikan PMT secara secara baik? Karena selama ini memang banyak penyebab stunting ini, salah satunya adalah penyebabnya 32% untuk di Kabupaten Wonosobo salah asuh, pola asuh yang salah. Pola asuh yang salah. Ya, salah satunya itu pemberian PMT yang tidak tepat. Nah, jadi ini di situ nanti akan diberikan contoh PMT yang benar. Kemudian di sini akan berikan juga menu-menu untuk PMT-nya supaya nantinya dengan menu PMT yang sehat ini nanti bisa diaplikasi atau bisa dilanjutkan nanti oleh ibu-ibu yang ada di rumah. Jadi nanti diupayakan nanti bisa untuk memberikan PMT dengan baik kepada balita. Jadi PMT yang diberikan bisa ditiru ya supaya para ibu-ibu itu agar anaknya gizinya terpenuhi dan juga tercukupi. Betul, iya. Terus untuk pertanyaan yang kedua tadi, ini ada anak yang umurnya 4 tahun 5 bulan, katanya berat badannya itu 13,5 kg dan tinggi badannya 100 cm. Apakah termasuk stunting atau tidak? Karena katanya berat badannya susah naik, Bu. Iya. Ini laki-laki apa perempuan ya? Aduh, ini kurang tahu, Bu. Mungkin dijawab kalau dia laki-laki dan juga kalau dianya sebagai perempuan juga. Iya, betul sekali Mas Iqbal. Iya, terima kasih sekali. Ini ibu, berarti ini ibunya mulai interest ini. Iya kan, mulai tahu bahwa penasaran nih balita saya ini stunting apa tidak ya. Jadi karena ini sudah usia 4,5 tahun, nah ini tadi berat badannya ini 13 ya. Ini memang nyaris sekali ini di garis merah ya. Harusnya standarnya ini berat badan harus 16 kilo. Nah, kemudian untuk tinggi badannya ini 100 ya. Iya, 100. 100 minimal kalau usia 5 tahun paling rendah ini 100,7 ya. Ya, jadi ini ya nyaris juga ya. Tapi ini memang pada balita ya. Nah, pada balita. Jadi sekarang yang dilakukan yang diupayakan ini masih bisa untuk bisa mengejar nanti salah satunya itu tadi pemenuhan, karena ini kebetulan anak sulit ya
mungkin ya sulit untuk Makan mungkin, ya. ya. Jadi kembali lagi ini adalah pola pemberian makanan yang baik dan benar ini tadi. Jadi nanti silakan untuk ibu-ibu balita atau para pengasuh ikutilah nanti dalam kelas ibu balita. Jadi ada kelasnya berarti, Bu? Iya, dan bina keluarga balita. Nah, jadi di situ nanti akan diberikan pola asuhnya, ya bagaimana cara pemberian makanannya. Memang di situ nanti kita akan lebih belajar karena nanti akan diberikan suatu demo-demo untuk pemberian PMT itu seperti apa. Dan nantinya anak-anak ini memang kalau yang sudah agak sulit makan ini penentu untuk di usia mungkin riwayatnya yang sebelumnya ketika anak diberikan makanan PMT yang pertama kali untuk MPASI-nya pendampingannya mungkin di situ agak sedikit belum bisa dimaksimalkan. Jadi ya pengaruhnya nanti di usia balita ada kesulitan makan, anak jadi rewel. Ya seperti itu. Waduh, jadi untuk para orang tua juga jangan bingung karena ada kelasnya. Mungkin, betul. aduh ini gimana saya untuk PMT yang baik atau cara mengasuh yang baik. Ini ternyata ada kelasnya. Jadi tidak usah terlalu bingung-bingung mengenai bagaimana cara asuh yang baik dan juga benar. Ini lalu ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0823 2383 9996. Selamat siang Mas Iqbal. Ini saya Dinda nih. Apakah calon pengantin atau remaja pada umumnya boleh belajar untuk mencegah stunting kepada TPK? Karena mungkin aja calon pengantin luput dari perhatian kader ataupun remaja yang walaupun masih belum memiliki rencana menikah tapi ingin belajar. Itu kalau boleh kemana, Bu? Silakan. Oke, jadi pertanyaannya bagus sekali bagi remaja-remaja yang respon bagaimana agar untuk nanti menyiapkan menjadi seorang ibu atau untuk pembekalan dalam membentuk sebuah keluarga yang baik agar bisa tidak melahirkan anak-anak yang stunting, maka perlu sekali mendapatkan berbagai macam ilmu. Nah, jadi boleh banget belajar ke TPK-TPK yang ada di desa atau kelurahan masing-masing. Nah, kemana atau siapa atau di mana? Nah, itu yang paling penting nih. Kadang kita bingung nih cara sumber informasinya. TPK itu biasanya kalau ada kader, biasanya kader Posyandu, di kader Posyandu atau kader KB atau yang namanya itu ada PPKBD atau sub PPKBD, kemungkinan itu hampir mayoritas menjadi kader TPK. Terus kemudian nanti juga bisa ke bidan di wilayah desa atau kelurahan masing-masing. Kemudian ada juga bisa ke tim penggerak PKK. Mungkin nanti akan belajar dengan Pokja 4-nya yang dimana Pokja 4 itu juga 70% lebih menjadi anggota TPK di Kecamatan Wonosobo. Itu kalau TPK yang skupnya desa. Tetapi kami di Kecamatan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Wonosobo itu dalam rangka melakukan pencegahan terhadap stunting yang dilakukan pendampingan ke ibu catin, ibu hamil, terus kemudian baduta, kemudian balita, kemudian pasca salin yang tadi sudah disebutkan banyak oleh Bu Sri, itu kita juga membuka yang namanya PPKS, Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera, yang namanya di Kecamatan Wonosobo itu Wakul Kesra. Jadi Wakul Kesra itu wadah konsultasi keluarga sejahtera. Sebetulnya kalau PPKS itu ada 8 layanan, tetapi kami juga ya, 8 layanan. Baru bisa mengakomodir 6 layanan, yang salah satunya adalah bagaimana layanan untuk catin, bagaimana layanan untuk kebutuhan KB, bagaimana layanan untuk remaja, lansia, kemudian balita, itu seperti itu. Nah, salah satunya itu sekarang kan kalau catin itu kan harus mengunduh aplikasi LCMIL. Mas Iqbal pernah mendengar tidak? Aplikasi LCMIL itu apa? Oh, belum kebetulan. Kebetulan itu bagus sekali, monggo disiarkan melalui Radio Pesona. Ini memang sekarang ada elektronik siap nikah dan hamil. Jadi berarti untuk sekarang para calon yang ingin menikah ini. Calon pengantin yang mau menikah, khususnya untuk di Kecamatan Wonosobo, kita melakukan MOU, itu salah satu kerja TPPS Kecamatan Wonosobo juga di bawah naungan Pak Camat yang selalu welcome mau
bagaimana nih untuk membentuk penanganan ini, mau bagaimana kerja kita, mau bagaimana, kita selalu diajak untuk rapat berdiskusi bareng-bareng untuk memecahkan masalah ini. Jadi memang kemudian ada MOU dengan KUA Kecamatan Wonosobo bahwa salah satu dimasukkan menjadi salah satu persyaratan untuk menikah. Jadi sekarang catin-catin itu pasti akan datang ke kantor KB untuk di situ mendapatkan penyuluhan atau KIE Catin yang nantinya ditambah di situ sudah ada bukti sudah mengunduh aplikasi LC-Mil. Jadi aplikasi LC-Mil itu nanti di situ calon pengantin perempuan, calon pengantin pria itu semuanya melalui HP Android-nya download aplikasi itu, dan nanti ada kuesioner yang harus dijawab, Mas Iqbal. Salah satunya adalah kalau yang di catin perempuan, berapa ukuran lilanya. Kalau lilanya kurang dari 2,3,5 otomatis dia akan sertifikatnya keluar menjadi beresiko. Kemudian nanti yang di lila berat badan, kemudian HB kayak gitu. Kemudian kalau yang di laki-laki itu ada merokok tidak? Mas Iqbal merokok tidak? Saya alhamdulillah merokok. Nah nanti itu otomatis kalau merokok atau terpapar asap rokok otomatis keluar sertifikatnya beresiko. Kemudian mesti Mas Iqbal akan bertanya, kalau beresiko boleh menikah tidak? Iya pasti seperti itu. Gitu, karena memang dia orientasinya kan ingin mengambil persyaratan untuk menikah seperti itu ya. Tetap boleh menikah, tetapi nanti itu jadi peran TPK itu bergerak. Mereka harus didampingi bahwa nanti kalau misalkan merokok ya harusnya jangan merokok dulu. Jadi ada pendampingan, ada intervensi ke situ. Jadi nanti pokoknya semuanya saya sangat alhamdulillah capaian Catin di Wonosobo sudah 485 yang luar biasa aplikasi LC-Mil. Nah, jadi nanti kita akan berbagi peran dengan TPK bahwa kadang kan TPK juga kelewat belum bisa mengetahui ada Catin yang mau menikah. Nah, kita saling jemput bola aja. Ketika sudah datang ke balai, kemudian datanya ini, nanti TPK akan mengetahui datanya itu. Nah, kemudian bisa dikunjungi. Jadi seperti itu, Mas Iqbal. Wah, memang ini ternyata kalau yang untuk dipersiapkan calon pengantin bukan hanya yang wanita saja, tapi yang pria juga harus dipersiapkan agar sama-sama siap untuk membina rumah tangga dan juga memiliki anak. Lalu nih untuk pesona inspirasi nih tadi diingatkan bahwa yang mungkin ingin menikah nih untuk mendownload aplikasi LC-Mil ya Bu, untuk sebagai persyaratan pernikahan dan juga sebagai apa ya, mungkin edukasinya supaya nanti sama-sama tidak hanya yang wanita saja, karena dari tadi kesannya itu calon pengantin yang dipersiapkan yang wanita, ternyata yang pria pun juga harus dipersiapkan. Betul sekali. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya, sebaiknya berapa bulan sebelum menikah nih calon pengantin khususnya CPP untuk mulai mengatur asupan gizinya? Mungkin ingin segera punya momongan seperti itu. Untuk mengatur gizinya lebih baiknya berapa bulan sebelum menikah, Bu? Iya, jadi ini kembali lagi nih tadi termasuk ini persiapan ya ini ya, persiapan ketika calon pengantin. Nah ini jadi kita ada waktu memang kalau sebelum 3 bulan itu sudah akan lebih bagus lagi. Ya, jadi remaja ketika sekarang usia remaja ini sudah betul-betul harus paham, harus tahu bagaimana nanti bisa mengetahui kondisinya dalam kondisi sehat atau berisiko. Ya, jadi nanti dalam pemeriksaan boleh dilakukan pemeriksaan cek HB dulu. Kita lihat nanti cek HB kondisinya anemia atau tidak, gitu. Kemudian berat badannya itu dalam artian sekarang bisa saja mengalami gizi kurang, juga bisa berat badannya terlalu atau berat badannya berkurang agak kurus seperti itu. Iya. Terus kemudian dilihat lagi dari asupan nutrisinya. Nah, kebiasaan sekarang ini untuk remaja putri ini kadang masih belum bisa melihat bahwa makanan yang harus saya konsumsi itu adalah makanan yang harus kondisinya itu harus lengkap gizinya. Nah, jadi apalagi remaja putri di sini harus mempersiapkan untuk nanti supaya organ reproduksinya ini dalam kondisi sehat. Nah, jadi makan makanan yang memang biasanya untuk
meningkatkan status gizinya, baik itu ya dari karbohidratnya, kemudian dari proteinnya, lemaknya. Ini unsur-unsur itu tuh sudah harus bisa dikonsumsi, harus diperhatikan kembali ya. Kemudian kita perhatikan lagi karena kondisi remaja saat ini biasanya dari komunitas lingkungan seperti itu. Nah, ini makanan-makanannya ini biasanya makanan-makanan yang sekarang cepat saji ya, instan seperti itu. Nah, jadi di sini perlunya nanti kita berpesan kepada keluarga ya, bahwa keluarga itu kan di rumah itu kan bisa untuk nanti seorang ibu ini memperhatikan putrinya yang nanti untuk pola gizinya, pola makannya, silakan untuk nanti selalu bisa dibudayakan makan di rumah yang nantinya segala sesuatunya untuk kecukupan gizinya saya yakin itu bisa dicukupi dari situ. Wah, luar biasa sekali. Memang yang paling penting itu budayakan makan di rumah dan juga kalau bisa memang membudayakan untuk mengatur asupan gizinya, bukan hanya kalau misalnya mau menikah saja seperti itu. Bahkan ada gini Mas Iqbal, ada statement gini, nggak perlu prewed mahal, tapi siapkan anak muda untuk nanti kondisinya sehat dalam rangka mengandung. Jadi seperti itu. Kenapa kita prewed mahal tapi ternyata anemi? Iya, yang penting kesehatan nomor satu memang ya Bu, daripada kita huru-hara di pernikahannya heboh-heboh tapi ternyata kita tidak siap secara mental, fisik tubuh dan kesehatannya ya. Betul. Oke, lalu ini nih tentang inovasi yang sudah dilakukan dalam percepatan penurunan stunting selama ini, inovasinya sudah yang dilakukan apa aja Bu? Gini ya, terima kasih. Untuk inovasi di Kecamatan Wonosobo, kami memang dalam bekerja itu tidak bisa sendiri, semuanya berkolaborasi, saling bersama-sama untuk bagaimana sih TPPS ini bisa bekerja secara maksimal. Jadi kami di Kecamatan Wonosobo itu memang yang pertama terus terang kita meningkatkan Minlok itu artinya ya mini lokakarya antar lintas sektoral itu. Jadi kita harus tahu memang di anggota TPPS itu harus tahu bahkan mudeng tupoksinya itu untuk apa. Jadi peran TPPS itu harus mudeng. Pertama itu terlebih dahulu. Jadi kita punya visi dan misi yang sama bahwa stunting ini tidak bisa hanya digarap KB atau dinas kesehatan saja gitu, itu tidak bisa. Nah, kemudian semua tupoksinya bisa mengerti, paham. Kemudian setelah itu kita mengadakan inovasi, membuat inovasi itu begini. Kebetulan waktu itu tuh ada evaluasi PKK. Jadi setiap tahun itu kan ada evaluasi PKK. Nah, tercetus dari evaluasi PKK yang memang kebetulan kita selalu bersama-sama Bu, bersama Ketua Tim Penggerak PKK. Kita melihat ketika semua penanganan stunting ini menjadi program khusus prioritas nasional dalam penanganan ini, saya berkaca begini, kalau di setiap kecamatan itu kan ada posko COVID dulu itu. Nah, posko COVID itu di situ ada peta sebarannya, ada bagaimana bahkan di tracking juga pergerakannya seperti itu. Terus seperti itu. Nah, kemudian saya melihat papan itu, kemudian saya berkomunikasi dengan Bu Camat dan bahkan dengan Pak Camat. Ketika ada pantauan, misalnya ada datang ke Kecamatan Wonosobo, ketika bagaimana melihat stuntingnya begitu. Kemudian kita ingin buat seperti itu. Kemudian sama Pak Camat difasilitasi sebuah ruangan yang memang ruangannya kosong. Kemudian di situ ada, kita buat menjadi posting. Posting itu adalah posko data stunting. Jadi di Kecamatan Wonosobo ada posko data stunting. Ada sebarannya di desa A, desa B, desa C. Kemudian cakupannya. Kemudian nanti ada intervensi yang sudah dilakukan. Walaupun memang berat di Kecamatan Wonosobo karena terdiri dari 13 kelurahan yang notabene kan anggarannya kecil, tetapi dengan anggarannya kecil itu kita bisa mengulik lebih lagi bagaimana peran swadaya masyarakat. Artinya Jogotongo yang dulu digunakan untuk COVID, kita bersama Pak Camat itu bagaimana Jogotongo itu diubah untuk menjadi Jogotongo untuk penanganan stunting dialihfungsikan 13 seperti itu. Nah, itu satunya ada posting itu. Kemudian kami di balai ada PPKS tadi yang memberikan layanan-layanan itu bagi pencegahan keluarga risiko stunting. Jadi seperti itu sebenarnya Mas. Waduh, luar biasa sekali. Ini pembahasannya tadi banyak sekali yang kita pelajari, mulai dari tentang faktor-faktor stunting,
ada juga keluarga yang beresiko, janin yang beresiko, calon pengantin yang beresiko juga ada. Lalu ada indikator-indikator stunting yang tidak hanya sebatas pendek saja, mulai dari indikator gizi dan lain sebagainya. Ini banyak informasi sekali, terutama untuk tadi banyak ditekankan tentang calon pengantin ya Bu, memang harus siap tidak hanya secara finansial untuk mengadakan resepsi pernikahan, tapi juga harus siap secara fisik maupun mental. Ini karena kita sudah ada di penghujung acara, sebelum kita tutup dialog interaktif hari ini, mungkin akan ada closing statementnya Bu, atau mungkin himbauan atau pengingat mengenai stunting, mungkin dari Bu Ayum dan juga Bu Sri, silahkan. Ayo dulu. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi kita tahu bahwa untuk upaya percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Wonosobo, terutama kita di Kecamatan Wonosobo ini, kita terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan upaya penanganan percepatan penurunan stunting, yang sekaligus kegiatan ini nanti lebih kami tingkatkan untuk bisa meningkatkan sinergisitas, kolaborasi, dan juga efektivitas. Kemudian untuk kami bisa mengupayakan untuk pelayanan lebih optimal selama dalam periode 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu yang memang nanti akan kita lebih konsen lagi untuk melakukan upaya pencegahannya, dan kita berupaya untuk bisa melakukan upaya deteksi faktor risiko lebih dini lagi, dalam artian untuk mengoptimalkan nanti upaya pendampingan yang nanti kita harapkan nanti terutama kami di kader TPK ini bisa memastikan nanti memastikan kondisi risiko stunting itu bisa terdeteksi, kemudian bisa difahami, ditindaklanjuti dengan treatment dan upaya kesehatan serta peningkatan status gizi, sehingga resiko stunting ini dapat kita tekan dan mungkin kita harapkan dapat kita hilangkan atau bisa zero stunting nanti di tahun 2024. Amin. Ya. Oke, kalau dari kami gini Mas Iqbal, kalau dari saya, pokoknya intinya cuman berpesan bagi remaja, berarti siapkan diri remaja itu untuk menikah agar tidak melahirkan anak-anak yang stunting. Bagi keluarga yang punya balita, ayo terus belajar. Saya sangat ingin berbagi pesan ataupun ilmu bagi ibu yang punya balita, monggo buku KIA-nya itu dibuka, dipelajari, dibaca. Itu pesan yang luar biasa, karena ilmu di buku KIA itu sangat banyak dan luar biasa baiknya. Kemudian ayo tingkatkan pola asuhnya dengan baik, dengan saling memberikan asah, asih, dan asuh serta stimulasi yang baik itu. Kemudian yang terakhir bagi kami di sekretaris sebagai sekretaris TPPS, intinya adalah kerja cerdas, kerja keras, sinergi bersama menuju Kecamatan Wonosobo yang zero stunting, insya Allah pasti bisa. Begitu Mas Iqbal. Oke, terima kasih banyak nih atas informasi dan juga himbauannya kepada Pesona Inspira. Semoga bisa sangat, saya Iqbal pikir sih sangat bermanfaat, terutama untuk kaum muda mengenai planningnya untuk masa depan. Terima kasih kepada Bu Ayum Andriastuti selaku Koordinator PKB dan juga Sekretaris TPPS Kecamatan Wonosobo. Terus buat Bu Sri Suryati dari Bidan Pembina Wilayah Kelurahan Wonosobo Timur atas kesediaannya nih hadir di studio Radio Pesona mengedukasi tentang stunting dan juga strategi percepatan penurunan stunting yang sudah dilakukan oleh TPK. Semoga kita bisa mencapai Wonosobo yang bebas stunting. Karena stunting itu PR kita bersama, jadi mari sama-sama kita berantas demi Wonosobo bebas stunting. Cukup sekian untuk Pesona Inspira, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Saya Iqbal Santosa, pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan dialog interaktif hari ini. Nantikan dialog interaktif lainnya hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.